fun fact-nya adalah Indonesia itu 90% penerimaannya itu dari pajak. Iya kan. Jadi dalam tanda kutip kalau pajaknya ini tidak dinaikin atau dalam tanda kutip stagnan, itu kita nggak akan bisa survive negara ini sebenarnya. Misal Bitcoin 1 M lah, misalnya gitu ya. Kan gue beli di exchange asing, 1 Bitcoin, harganya 1 M, gitu misalnya kan. Habis itu gue transfer ke exchange lokal. Waktu gue transfer ke exchange lokal, masih 1 Bitcoin juga. Tapi sekarang harganya jadi 1,5 M, misalnya. Apakah gue akan kena 500 juta itu? Ini sama-sama 1 Bitcoin loh. Kena. Hari ini kita mau ngegali cara kita bisa melakukan tax planning secara efektif. Gue tau lah, semua teman-teman di sana pasti maunya bayar pajak sekecil-kecilnya, asalkan sesuai aturan. Harus itu, asalkan sesuai tanpa aturan. resiko lah. Tanpa resiko. Betul, kalau misalnya kalian semua dikasih cara buat bayar 0% juga pasti mau bayar 0%. Tapi harus sesuai aturan gitu ya. Jadi hari ini thank you nih Bro Vincent ya. Thank you. Udah datang. Nanti kita bakal ngebahas banyak kayak kacamata freelancer, pebisnis, you name it lah, dan investor gitu. Cuman mungkin yang pertama-tama gue pengen buka dengan ini nih. Menurut lu, apa tanggapan lu dengan PPN dinaikin jadi 12%? Oke. Kalau PPN naik 12% itu paling tidak pasti sangat terasa lah ya buat konsumen akhir. Karena apa? Sebenarnya kan PPN ini kan pajak atas konsumsi. Nah, yang menanggung itu kan sebenarnya adalah konsumen akhir, which is kita-kita lah yang misalnya kita consumption apapun, barang atau jasa apapun. Sebenarnya untuk produksi kemudian distributornya itu sebenarnya nggak terlalu ngefek buat mereka. Karena PPN itu nanti ujung-ujungnya pasti rakyat kecil lah yang merasakan gitu. Nah, kalau menurutku sendiri sebenarnya ini langkah yang terlalu gegabah sih dari pemerintah ya. Kenapa? Karena dalam beberapa bulan terakhir aja kita tahu ekonomi kita lagi gonjang-ganjing kan. Plus 2025 karena katanya sih bakalan jadi tahun yang cukup chaos secara ekonomi gitu loh. Nah, pemerintah Indonesia ini sebenarnya butuh untuk pertumbuhan ekonominya, iya kan, tetap terjaga. Dengan cara apa? Ya salah satunya konsumsi masyarakatnya kan. Nah kalau misalnya tuh PPN naik kurang lebih, itu harga barang jasanya yang mereka tanggung itu bukan 1%, bukan dari 1%, 11% ke 12%, selisih 1%. Itu kurang lebih secara agregat tuh naiknya 9% kurang lebih, yang mereka harus tanggung kenaikan harganya. Nah, kalau dari sudah segi pajaknya naik 9% kan? Betul. Iya. Nah, dari situ kan mereka pasti akan, ya kita posisikan diri sendiri aja. Kalau harga barang atau jasa itu semakin lama semakin naik, di saat kita mungkin belum tentu butuh, pasti kita hold consumption-nya kita kan. Nah, menurutku ini langkah yang gegabah sih. Tapi menurut lu kenapa pemerintah ada urgensi untuk naikin ke 12% sekarang juga? Kenapa? Sebenarnya kalau kita bicara secara peraturan ya, secara peraturan itu kan sudah diketok di Undang-Undang HPP tahun 2020 itu udah diberitahu ya kan, bahwa dari 10 waktu itu sempat naik 11 dan di 2025 itu kan bakalan naik jadi 12%. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu bentuk antisipasi atau dalam tanda kutip permintaan cashback dari pemerintah pada saat penanggulangan COVID waktu itu. 2019 dan 2020. Di mana semuanya kan subsidi. Vaksin aja kita tahu habis berapa. Itu vaksin doang, belum yang lainnya dan sebagainya kan. Nah, sebenarnya APBN kita itu kan dalam tanda kutip bebannya terlalu berat udaan. Iya kan. Tapi kan kalau misalnya subsidi ada berhentinya Bro. Nanti kalau misalnya udah balik Betul. modal, balikin lagi ke 10. Tapi ini kan gagal. Ini kan satu arah Bro. Naik sekali berarti udah bisa balik lagi. No turning back gitu. Ya sebenarnya itu bom waktu sih Bom Kenapa waktu. Bom waktu karena APBN kita dari tahun ke tahun itu kan selalu minus ya. Nah beda lah sama negara-negara yang dalam tanda kutip sudah adidaya kan. Kita selalu minus loh. Dari presiden yang manapun lah. Ya kan, itu kan selalu minus. Ditambah bebannya pada saat pemerintahan presiden sebelumnya ya kan. Itu APBN waktu COVID itu kan kita benar-benar turun tuh. Pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang selama ini positif 2019-2020 aja sampai minus kan. Banyak yang gulung tikar dan sebagainya. Nah, utang negara tambah lama tambah banyak. Otomatis 12%, kenaikan jadi 12% itu urgensi untuk naikin penerimaan negara. Fun fact-nya adalah Indonesia itu 90% penerimaannya itu dari pajak. Iya kan. Jadi dalam tanda kutip kalau pajaknya ini tidak dinaikin atau dalam tanda kutip stagnan, itu kita nggak akan bisa survive negara ini sebenarnya. Ya itu fun fact-nya Indonesia. Walaupun sebenarnya kalau misalnya dinaikin kan belum tentu harus dari persentasenya kan. Betul. Kalau misalnya lebih banyak
entrepreneur, banyak bekerja, orang gajinya naik, sebenarnya bisa naikin income-nya juga gitu. Betul. Sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau menurutku sendiri ya, kenaikan PPN 12 jadi 12% itu bukan sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena sebenarnya banyak alternatif pemerintah bisa lakukan. Contoh lah ya, dia bisa naikin ambang batas PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Baik itu untuk individu yang karyawan dan sebagainya sampai dengan pengusaha. Ya kan? Pajak penghasilannya diturunin. Tetapi dari situ kan kemampuan untuk konsumsinya, ya kan, itu kan berentetan ya dari pengusaha sampai dengan karyawannya itu bakalan naik karena sedikit banyaknya apa yang dibayarkan kepada negara dalam segi pajak penghasilan itu bisa mereka saving dan mereka bisa spending untuk consumption. Jadi PPN nggak perlu naik sebenarnya, biarkan aja konsumsinya yang kita genjot kan. Ya. Gitu lu sih. Bikin peraturan lah. Ya, gitu lah ya. Oke, terus kalau misalnya lu nih sekarang ini lu berarti fokusnya lebih ke sebagai tax consultant atau kayak gimana? Ya, kalau fokusnya sendiri sebenarnya background gue kan tax consultant, kemudian aku juga businessman juga, sama ya content creator lah ya. Ada gerakan hati untuk bisa educate mereka lah. Iya, terus kalau misalnya tax consultant berarti companies yang lu bantuin, klien yang lu bantu adalah perusahaan-perusahaan lah ya untuk tax planning gitu, bukan individu dan juga? Perusahaan juga. Oh, individu itu mereka yang profesional, something like lawyer, dokter. Gitu. Emang ada yang bisa di tax planningin? Kalau mereka masuk ke ranah entrepreneurship bisa. Oke, nanti kita bahas. Oke. Terus rata-rata kesalahan utama yang lu lihat apa? Oke. Dari dua kubu lah ya, secara garis besar gitu, mau yang entrepreneur, mau yang profesional. Oke. Nah, kalau misalnya untuk yang profesional dulu lah ya, yang individu profesional, mereka pada awal mereka make money, pasti mereka masuknya profesional lah. Contoh lah kayak dokter, selesai koas, terus kemudian mereka kan masuk ke rumah sakit dan sebagainya. Mereka terima salary aja. Itu no tax planning can we do gitu kan. Nggak ada. Jadi mereka udah dipotong PPh 21 selesai. Tapi ada kalanya mereka kan nanti keluar dari rumah sakit, mereka buka praktik pribadi atau mungkin punya klinik, rumah sakit dan sebagainya, tergantung dari kondisi mereka kan. Nah, di situ mereka kesalahannya adalah semua penghasilannya diplotting ke NPWP pribadinya. Nah, tidak ada tuh yang namanya pemikiran atau tax planning untuk bikin structure di dalam sebuah perusahaan-perusahaan. Oke. Nah, ini kita langsung bahas ya kalau gitu ya. Ini kita berarti ini bukan cuma dokter atau lawyer doang. Ini basically semua freelancer tergolong yang sama gitu kan. Betul. Mau ini lu desainer, lu video editor, lu fotografer, semuanya juga masuk ke kategori yang sama. Betul. Oke. Ceritain bedanya apa implikasinya kalau misalnya masuk ke NPWP pribadi sama bikin PT. Oke, contohnya gini. Lu kalau misalnya bawa iPad segala macam boleh bro. Oke. Nanti di screen record. Iya boleh. Nah, tapi sebelum ini mungkin kita masuk konsepnya dulu. Oke, boleh. Jadi kalau misalnya dokter, contoh lah. Dokter itu kan dia pekerja lepas, ya kan. Nah, secara peraturan itu jelas bahwa kalau misalnya kita pekerja lepas, something like kayak gua juga lah ya, konsultan gitu ya. Kita kenanya itu pasal 17 untuk perhitungan pajak penghasilan kita. Tarif normal lah, 5-35% progresif. Kalau itu melekat ke kitanya sebagai dokter, lawyer, konsultan, dan sebagainya. Apapun, mau kita punya klinik pun, itu kenanya pasal 17, tarif progresif. Betul. Oh, kalau misalnya kena pribadi. Yes. Oke, ngerti. Tapi kalau si dokter itu dia punya tax planning, buka tuh klinik di bawah naungan badan hukum layaknya perseroan terbatas, itu dia bisa loh pakai tarif PP 55 tahun 2022 yang tarif UMKM 0,5% itu selama 3 tahun selama omsetnya nggak lebih dari 4,8 miliar. Nah kalau dia merintis lah ya, merintis dari awal ya katakanlah omset 4,8 miliar mungkin besar lah untuk 1-2 tahun awal, mungkin belum tentu tembus juga kan. Nah dari situ mereka bisa bayar 0,5% dari omsetnya mereka tiap bulan selama 2 tahun atau 3 tahun mereka berjalan. Tapi kalau kliniknya itu di bawah naungan pribadi, edisinya pakai pribadi waktu daftar ke bank, ya kan, QRIS-nya rekening pribadi, mutasinya masuk ke rekening koran pribadi, itu sudah jelas. Mereka nggak boleh pakai tarif 0,5% untuk mereka-mereka yang profesional. Yang kerja pajak progresif. Yes, 5-35%. Ya, walaupun gitu. Dari laba bersih, tapi kan itu sifatnya mereka jasa tuh klinik. Margin profitnya pasti di atas 20-30% pasti. Dan itu sakit sekali kalau kena tarif progresif 5-35%. Pasti lah, satu 0,5%, satu lagi 5-35%. Lu mau pilih yang mana? Katakanlah kita buat PT harga 5 juta lah. 5 juta savingnya ratusan juta loh. Iya kan. Benar. Gitu. Oke, terus kan dapat 0,5%. Ya. Itu kan dari PT-nya yang harus bayar PPh gitu kan, 0,5%. Tapi kan harus tarik ke pribadi.
untuk consumption mereka. Untuk konsumsi mereka. Betul. Itu pajaknya kayak gimana? Nah, kalau misalnya mereka punya perseroan terbatas, saat mereka mau tarik tuh uang, ada 2 skema yang bisa dilakukan. Mereka mau tarik gaji, ya kan, kena PPh 21, 5-35%, sama mereka tarik dividen. Dividen tarifnya 10%. Tapi kalau kita reinvestasi 3 tahun, katakanlah ke deposito, reksadana, obligasi, itu bisa 0 selama 3 tahun berturut-turut. Nah, tapi mungkin pertanyaannya begini, lebih oke mana? Ya pasti tarik dividen lah. Nah, maksudnya gini, tarik kan satu kan pajak progresif, 5-30%, 30%. Betul. Satu kan kalau mau pakai pun 10%. Betul. Nah, tapi jawabannya adalah tergantung kondisi. Setiap kali orang tanya ke diriku, tax planning apa yang paling tepat untuk saya, untuk bisnis saya, untuk badan usaha saya yang bentuknya CV, PT, firma, dan lain sebagainya. Walaupun serupa, tapi selalu tak sama. Jadi jawabannya adalah tergantung. Contoh, kita singkat aja. Katakanlah kita bisa ambil dari gaji sama dividen kan, ya kan, dari PT yang kita punya. Dokter nih punya klinik, dia dibuatin PT gitu. Nah, tergantung itu kalau secara general saya akan bilang lebih baik dua-duanya harus dimix. Nah, kenapa gitu kan? Di saat PT ini sudah tidak bisa pakai tarif 0,5% dari omset. Kalau sudah jalan 3 tahun, otomatis kan PT ini sustainable, harus jalan terus kan. Berarti dia beralih ke tarif normal. Tarif normal untuk pajak penghasilan badan usaha, katakanlah PT adalah 22% dari laba bersih. Oke. Nah, di saat kita sudah mencapai kondisi tersebut, maka penarikan uang dari PT ke orang pribadi paling oke adalah mix dari gaji dan dividen. Contoh, kita harus ambil gaji maksimum itu 300 juta per tahun. Kalau ambil gaji 300 juta per tahun, maka PPh 21-nya itu akan kena tarif hanya 15% maksimal. Bukan 25. Kan 5, 15, 25, 30, 35. Kenanya 15%. Lebih baik si PT tersebut dia potong 15% dari PPh 21 gaji pemilik. Tapi nominal gaji itu boleh dibebankan ke laba ruginya si PT. Iya kan? Nah, laba bersih PT itu 22% loh. Kalau kita sacrifice bayar 15% dari beban gaji, maka laba bersih turun dan yang dikenakan 22% kan turun. Iya. Iya kan? Nah, itu untuk 300 juta pertama supaya kena 15%. Tapi selebihnya kalau mau tarik lebih banyak gimana? Dividen jawabannya. Karena kalau ambil dividen semua, ini kita sambil ilustrasi lah ya. Boleh. Kalau kita ambil dividen semua, maka itu rugi bandar kok. Rugi bandar kenapa? Karena coba dikasih perhitungannya kali supaya teman-teman bisa ngikutin. Nah, jadi contohnya gini deh. Kalau misalnya nih katakanlah ya, ini ada dokter. Sorry, aku hapus dulu. Ini ada dokter lah ya. Dia mau punya rumah sakit, dokter. Nah, dia mau punya rumah sakit nih. Rumah sakit lebih baik dia pakai PT. Tadi kita sudah bahas, ya kan? Kenapa? Karena kalau misalnya ada pasien di sini, terus kemudian dia tembak tuh uang ke sini, PT-nya ini nanti dia cukup bayar ke negara itu pajak 0,5%. Untuk 3 tahun pertama. Untuk 3 tahun pertama. 3 tahun pertama. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya tuh kita setting lah ya, si pasien ini tembaknya ke sini uangnya, ini rugi sekali. Iya. Kalau aku bilang rugi sekali, kenapa? Kalau bisa jangan, karena kenanya tuh 5-35% progresif. Jadi otomatis bisa kita bilang kalau bicara PT itu paling oke. Iya, berarti kan? Itu tadi. Nah, terus kemudian kita lanjut nih. Terus kemudian pertanyaannya kalau mau tarik uang tuh, ya kan? Kalau kita mau tarik uang, paling oke gimana, ya kan? Mau pakai gaji atau mau pakai dividen? Iya. Nah, kalau nih PT, kalau nih PT dia pakai ini ya, PT ini dia mau tembak tuh uang ke pemegang saham, ini kan? Nah, lebih baik uangnya ini itu nanti kita mix antara gaji dan dividen. Nah, gaji ini maksimum itu kalau bisa 300 juta per tahun. Selebihnya masuk ke dividen. Ya. Nah, contoh sederhananya begini. Kalau misalnya kita bicara struktur ya. Struktur laporan keuangan. Ya kan.
Nah, struktur laporan keuangan itu kan selalu kita bicara laba rugi nih. Struktur laporan keuangan kan kita bicaranya gini. Pendapatan, ya kan? Terus kemudian harga pokok lah ya. Harga pokok. Kita bicara harga pokok. Terus kemudian dari situ kan laba kotor. Terus kemudian ada beban kan. Nah, beban ini macam-macam, ada gaji dan lain-lain. Sehingga kalau bisa dikurangin lagi, ini laba bersih. Nah, katakanlah sekian rupiah lah masing-masing. Laba kotor ya kan, bebannya berapa, gaji ini kan ya. Nah, ini katakanlah bebannya itu udah gabungan lah ya. Nah, ini kita bicaranya nanti dikurangin, keluar laba bersih. Nah, perlu diketahui pajaknya di sini itu 22%. Oke. Sedangkan kalau gaji itu 5-35%. Tapi kalau si ownernya tadi itu ambilnya berupa gaji dan dia setting 300 juta per tahun, maka dia kenanya itu 15% doang. Lebih baik kita bayar gaji, kita sacrifice PPh 21 dengan tarif 15%, ya kan? Terus kemudian secara beban ini naik, laba bersihnya turun. Dan laba bersih yang kena 22% kan turun ini. Ya. Berarti pajaknya turun. Berarti paling oke itu. Nah, tapi kalau masuk 25%, rugi bandar kita. Iya. Nah, gue mau nanya nih bro. Gini bro, kan tentu lebih baik kalau misalnya kita sebagai dokter gitu ya. Kita bikin PT tadi kan. Daripada kita tariknya tuh ke uang pribadi gitu kan. Iya. Tapi kan PT tadi kita bisa memakai fasilitas 0,5% itu selama 3 tahun. 3 tahun. Boleh nggak sih? Kalau kayak gitu, ada yang ngakalin pasti kan. Pasti kan ada kepikiran, oh itu gue tutup aja PT-nya. Gue bikin baru. Setiap 3 tahun bikin PT baru gitu. Apakah itu boleh? Nah, sebenarnya kalau secara peraturan tidak dilarang. Ya, tetapi dalam tanda kutip kan kita menganut asas bisnis berterima umum lah. Iya kan. Kalau misalnya tuh klinik ya kan establish, kemudian sampai dengan sekarang masih ada, tapi PT-nya itu yang menaungi itu tutup, kemudian ganti PT baru lagi, sedangkan kliniknya itu tetap buka ya kan, di mata kantor pajaknya kan aneh jadinya. Nah itu kan bisa dibilang dalam tanda kutip adalah penghindaran pajak secara terang-terangan lah gitu ya. Nah itu dalam tanda kutip secara etika atau moral pun juga nggak bisa diterima gitu. Apalagi kalau misalnya PT-nya yang ditutup buka lagi, tutup buka lagi di tempat yang sama, otomatis kan KPP atau kantor pajak tempat terdaftarnya sama terus kan. Nah, yang paling oke itu sebenarnya gini, kalau contoh dokternya mau expand nih. Oh, saya pertama buka di Mangga 2. Terus kemudian nanti saya mau buka di daerah Pik gitu kan. 2 cabang nih. Kalau saya saran jangan dijadikan satu PT yang sama. Bikinlah 2 PT yang berbeda. Itu boleh ya kayak gitu ya? Boleh. Padahal kan bisa aja satu PT ada 2 cabang. Yes. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan secara penghasilan dikombinasi gitu, secara omset dikombinasi. 4,8-nya gitu. Jadi satu. Tapi kalau misalnya kita satu cabang, satu PT, bisa. 4,8-nya 2, 9,6 miliar. Oke, gue putar lagi nih. Gue putar ya. Contoh. Ini contoh ya. Misalnya, kita ngomong klinik kecantikan. Misalnya gitu ya. Ada tindakan yang berbeda-beda. Misalnya kayak Leon gitu ya, gue butuh tanam rambut gitu. Misalnya, tanam rambut, PT-nya A. Abis itu buat skincare, itu PT-nya B. Tapi satu cabang. Boleh nggak kayak gitu? Jawabannya boleh selama administrasi POS-nya, point of selling-nya dan sebagainya itu benar-benar terpisah dan bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi secara cost terpisah. Betul. Secara gudangnya terpisah, secara mesinnya mungkin terpisah dan sebagainya, itu pun boleh. Iya. Berarti kalau misalnya dia punya 3 tindakan, 4 tindakan gitu yang tadi kan per kategori satu cabang tuh sebenarnya boleh banyak PT sebenarnya. Iya, dan PT-nya kan punya KBLI-nya beda-beda berarti. Iya kan. Ada tindakan medis non operasi, ada tindakan medis operasi, ada injeksi tanpa ada perawatan tanpa injeksi. Tapi kan bisa aja KBLI sama. Contoh sekali lagi. Misalnya kita ngomong yang ini gue cuma dipikirin misalnya kayak lawyer atau enggak misalnya kayak dokter atau enggak tadi lah videographer gitu, video editor gitu kan. Satu cabang bisa aja tuh ada beberapa ownership gitu misalnya. Yang itu tidak KBLI-nya sama. Tapi yang ini Leon yang pegang, yang ini divisinya lu yang pegang, satu lagi divisi siapa lagi yang pegang. Boleh nggak kita 3 PT? Gue bikin sendiri gitu. Di dalam satu lokasi yang sama. Satu lokasi yang sama. Kalau secara bidang usahanya sama persis,
tidak disarankan. Tidak rekomendasi lah ya. Sama lah seperti kayak something like kita punya salon ya kan, terus kemudian hairstylistnya itu beda ya kan, PT-nya 3. Kurang oke sih. Ngerti. Tapi kalau beda cabang, beda lokasi nih, bikin PT beda. Justru itu tax planning-nya kita dapat di situ nanti. Iya, ngerti. Iya, emang masalahnya nih aturannya kan nggak ada yang ngomong secara eksplisit kan. Kalau kayak gini boleh. Kayak gitu nggak boleh gitu. Betul. Terus taunya dari mana orang mana yang boleh, mana yang nggak? Ngobrol sama lu gitu ya. Sebenarnya kita kan basically kita masuknya ke peraturannya dulu lah. Undang-undangnya bilang apa, kemudian peraturan Menteri Keuangannya bilang apa, SE Direktorat Jenderal Pajaknya bilang apa. Nah dari situ kalau misalnya dikatakan, oh kita nggak boleh nih, contoh lah tadi ya kita sempat singgung ya gue ya, Koko undang diriku lah ya ke tempat nih studio gitu. Vincent pada saat nanti lu datang ke sini gitu ya, lu jangan duduk di atas meja, nggak sopan lo gitu. Oke peraturannya jelas nggak boleh duduk di atas meja. Pada saat Ko Leon datang, Koko kan kaget tuh. Ternyata diriku bukan duduk di atas meja, tapi aku tidur di atas meja. Nah, sebenarnya kan peraturannya jelas, ya kan? Cuman nggak boleh duduk doang. Tapi kalau tidur nggak ada sanksi atau punishment yang bisa diterapkan ke kita kan. Dan itu pun juga aku berlakukan juga. Dalam artian nggak cuman ngomong doang ya. Karena diriku kan kuasa hukum kan dalam pajak juga. Nah di situ kan di meja hijau lah kita bisa bicara. Pada saat kita pembuktian peraturan bilang apa yang terjadi itu hakim juga bisa mutusin. Gitu. Oke, terus kalau misalnya tadi ya kan pilihannya banyak. Tadi kalau misalnya dokter tadi lah ya kita ngomongin case yang sama. Dia kan bisa bikin CV juga misalnya. Atau enggak dia bisa bikin PT pribadi gitu misalnya. Nah bedanya apa sih? Oke. Nah kalau CV sama PT ya bedanya apa kan? Gini, kalau CV sama PT secara peraturan kalau misalnya kita mengacunya pingin nih pakai 0,5% nih ya. Nah kalau CV sekiranya kita profesional, dokter misal gitu ya, bikin CV itu nggak boleh kok. Jadi nggak bisa pakai 0,5%. Akan dianggap atau dipersamakan seperti halnya kita praktik pribadi. Karena kalau kita bicara peraturan lebih tingginya ya, CV itu sama orang pribadinya kan hartanya atau asetnya kan melekat satu kesatuan. Ya kan. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita bikin CV, kita mau pakai 0,5%, tetapi kitanya sedari awal adalah profesional, lawyer, dokter, konsultan, itu tidak diperbolehkan untuk pakai CV. Tapi kalau PT, itu kan dianggap aset ataupun apa yang dimiliki PT dan kita sebagai pemegang saham itu kan terpisah. Nah, oleh karena itu pada saat kita bikin PT, kita boleh pakai 0,5%. Itu celahnya. Terus sekarang kalau tadi kan CV nggak boleh soalnya profesional gitu kan. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin pebisnis deh. Kita sekarang pebisnis dagang apapun lah, jual handphone, baju gitu misalnya. Pribadi, CV sama PT gitu. Yang mana yang paling baik? Yang paling oke ya. Yang paling oke. Nah, kalau orang pribadi saya tidak sarankan untuk tetap digunakan di saat punya NPWP sebelum 2018 atau pas 2018. Karena kalau kita mengacu ke PP 55 tahun 2022, durasinya kan 7 tahun. 7 tahun untuk orang pribadi. Sedari kapan? Sedari NPWP-nya rilis. Jadi bukan sedari usahanya baru mulai. Kan ada tuh punya NPWP 2014, baru usaha tahun 2020. Boleh dong 7 tahunnya dari 2020. Jawabannya no. Sedari NPWP kapan rilis. Nah, jadi kan bikin NPWP itu sebelum mau usaha kalau gitu. Iya. jangan bikin dulu gitu. Ya, tapi kan timeline hidup orang masing-masing beda ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk perorangan aku nggak saranin, ya kan. Khususnya memasuki 2025 ini karena banyak banget. Berarti kalau misalnya sekarang ya, orang baru bikin NPWP di tahun 2024 atau enggak sekarang sisa berapa minggu lagi? 2025 deh. Orang baru bikin NPWP. Berarti argonya mulai dari 2025. Betul. Berarti 2005 sampai 2032 atas nama pribadi boleh 0,5%. Yes. Dan ada OK-nya lagi, ada benefit tambahan kalau perorangan. Omset 500 juta pertama dalam 1 tahun itu bebas pajak. Bukan 0,5%, tapi 0%. Betul. Iya, berarti kalau misalnya baru mulai usaha, mendingan pakai yang itu kan? Pakai pribadi. Dalam tanda kutip NPWP-nya pertama kali rilis. Yes, betul. Nah, sekarang kita coba abaikan orang pribadi karena banyak terjadi audiensku contoh ya masyarakat NPWP udah dari dulu. Pasti, Bro. Nah, mereka kan cari jawabannya kan CV atau PT, gitu kan ya. Nah, kita harus mengacu ke dua aspek ya untuk menentukan CV atau PT. Kalau aku selalu mengacu dua aspek. Satu, aspek pajaknya dulu. Ya kan, clear lah. Nah,
Kalau misalnya kita mau pakai tarif 0,5% contoh, kalau PT itu bisa 3 tahun doang. Kalau CV 4 tahun. Selisih 1 tahun lumayan. Lumayan. Nah, terus kemudian lebih lanjut. Kalau PT mau ambil duit, itu kena pajak dividen 10%. Betul kan? Iya. Nah, kecuali kita reinvestasi 3 tahun. Tapi nggak semua business owner punya banyak uang dingin untuk bisa direinvestasi. Sometimes mereka tarik untuk mereka putar lagi ke bisnis lain. Betul ya? Nah, jadi reinvestasi mungkin bukan opsi buat mereka. Itu PT, berarti memberatkan dari segi penarikan uangnya. Nah, kalau CV gimana? Kalau CV, penarikan uang dari CV namanya PRIV. PRIV itu non-objek pajak. Jadi mau tarik-tarik aja sesuka hati, tiap hari tarik, tiap minggu, tiap bulan, 6 bulan sekali bebas saja. Tinggal transfer aja, kasih berita acara, PRIV. Selesai. Dan itu nanti di orang pribadinya tinggal lapor SPT penghasilan non-objek pajak. 0%? 0%. Enak banget tuh. Yes. 0,5% tariknya 0%. Betul. Nggak usah di-invest kemana-mana. Yes, betul. Itu untuk CV. Tapi kita masuk ke aspek kedua. Oke. Aspek kedua adalah aspek hukum atau legalitas. Nah, kalau PT, kewajiban pemegang saham hanya sebatas modal yang disetor. Amit-amit PT-nya pailit, kena tuntutan hukum, ganti rugi, sengketa utang piutang dan lain sebagainya. Yang mengharuskan ada sejumlah uang yang harus dibayar PT, tapi ternyata PT-nya pun juga nggak cukup nih uangnya. Itu kita kewajiban pemegang saham hanya sebatas modal disetor. PT tutup aja udah. Pailit aja, bye. Gitu kan. Tapi kalau CV, kewajiban pemegang saham itu melekat dengan harta pribadi. Ya, dari CV-nya. Jadi kalau misalnya ada tuntutan hukum, sengketa utang piutang dan sebagainya, kalau CV-nya nggak mampu bayar, nggak bisa asal tutup aja. Aset pribadi harus kena sita juga. Nah, berarti kan sekarang kembali lagi pertanyaan awal, walaupun sudah dijelasin, lebih bagus yang mana? Kan gitu. Nah, jawabannya tergantung kondisi bisnismu. Contoh, saya punya klien saya bilang, gua mau bikin rumah sakit kecil-kecilan aja lah. Di pedalaman kok, ya kan, di kota kecil gitu. Ya lumayan lah kalau misalnya kita proyeksi secara omset dan revenue-nya oke lah. Bikin CV aja lah, gitu ya. Bisa nggak? Ya bisa secara legalitas, tapi saya sarankan enggak. Kenapa? Kalau klinik itu berhubungan dengan nyawa seseorang loh. Contoh lah, kita klinik, nggak mungkin kan si klien saya yang dia suntikin, dia yang operasi. Ya kan, buat mensio lah. Dia pasti rekrut atau hiring dokter dan perawat. Nah, ada kalanya perawat atau dokter itu mungkin ada salah suntik lah. Ya kan, sampai mungkin mengalami meninggal dunia dan sebagainya, komplikasi dan lain-lain. Nah, kalau sampai kena tuntutan hukum, hancur tuh. Dia nggak ikut nyuntik, dia ikut miskin. Kan gitu. Iya kan? Nah, walaupun narik duitnya kena dividen 10%. Ya kan, bisa pakai tarif 0,5% untuk rumah sakitnya cuma 3 tahun awal, di saat omset di bawah 4,8, ya kan. Ya, kita sacrifice. Lebih memberatkan aspek legalnya atau aspek pajaknya. Nah, tapi ada lagi nih klien bilang, gue jualan baju di Mangga 2. Sekarang gue juga jual lewat marketplace lah, gitu lah. Mangga 2 sepi lah, gitu. Offline sepi, sekarang online. Lebih oke mana? CV atau PT? Ya jelas CV aja. Buat apa PT? Kan gitu. Resiko dituntut dari orang yang beli baju 200.000 kan nggak ada. Masa bajunya corek dikit dituntut. Lawyer pakai Harman Paris. Tapi gini bro, mau nanya ya bro. Oke, tadi kita udah ngomongin beberapa kungfu lah. Nah sekarang gue pengen nanya mengenai tadi. Kalau misalnya kita punya beberapa cabang, kan kita bisa bikin multiple PT. Gitu kan. Betul. Bisa nggak sih kita bikin multiple CV? Bisa. Bisa. Tidak ada satupun peraturan di Indonesia yang melarang seseorang punya lebih dari satu badan usaha. Itu kuncinya. Nah, selama kita mengikuti prinsip bisnis berterima umum. Tadi kan, satu cabang ada 10 CV di dalamnya. Nggak make sense lah. Apalagi kalau KBL-nya sama semua. Beda cerita kalau misalnya Koko punya ruko, ya kan. Rukonya satu bergerak di bidang agency, satu bergerak di bidang photoshoot, katakanlah. Bisa tuh, agak-agak bisa. Gitu, agensinya untuk sosmed agensinya doang, tapi dia nggak terima foto produk dan sebagainya. Tapi ada badan usaha lain yang ngurus dia photoshoot, foto produk, video dan sebagainya. Itu masih bisa, make sense. Tapi kalau sama-sama jual bajunya juga nggak bisa dijelasin bedanya apa, ya nggak bisa. Oke, gue punya pertanyaan kirim. Ini bukan dari gue lah ya. Kalau gue sih mau bayar pajak bro. Ini dari orang lain. Gue dapet WA. Bukan dari gue. Bukan dari gue ini. Dari WA. Pertanyaan kayak gini bro. Misalnya ya, tadi kan bisa aja kita kombinasi kalau gitu. Contoh. Misalnya kita rumah sakit tadi. Ya kita ngomongin PT gitu kan. Kan gue mau mengamani diri dari tindakan-tindakan yang salah gitu kan. Salah suntik segala macam, masa gue bisa dimiskinin gitu kan. Jadi udah
gue pakai PT perusahaannya gitu kan. Tapi buat narik duit ke gue bikin CV lagi. Gue bikin CV Dr. Leon gitu misalnya, ya kan. Jadi PT ini gue tarik duitnya sebagai biayain aja ke Leon. Seakan-akan Leon adalah CEO-nya, Leon manajemennya. Jadi gue bisa tarik duit 2M ke CV gue 0,5% dan dapat full 0% juga untuk tarik ke pribadi dan gue tetap dapat pelindungan dari PT-nya. Boleh nggak kayak gitu? Bisa. Banyak skema kayak gitu yang kita bukan dari gua kan, banyak kan dia bilang. Dan ini cuma contoh ya, bukan cuma contoh kan. Cuma contoh. Siapa tahu ada. Nah, kita bikinnya gini. Contoh nih, ini ada PT. Ini ada PT nih ya. Nah, PT ini dia bergerak di bidang katakanlah dia klinik kecantikan lah. Gitu ya. Nah, ini ada owner nih. Ini ada A, ada B. Ini pemegang saham. Katakanlah gini, ini katakanlah Koleon lah, ya kan, sama partner bisnis A dan B. Nah, pada saat tuh PT ini mau bagi uang ke pemegang saham, ya kan, bagi uang ke sini, ya kan, katakanlah ya. Nah, ini kan kena dividen nih, dividen 10%. Nah, orang itu banyak ngakalinya gini, contoh, kan kita udah kerja keras nih, terus kemudian kita udah settlement ya, kita sepakat nih A sama B, kita bagi yuk duitnya. Iya kan. Tapi gimana? Yang B tanya, mau pakai dividen kah? Wah, yang A bilang jangan dong, kena 10%. Nah, gimana caranya? Gampang bro. Lu punya istri nggak? Oh punya. Ada perjanjian pisah harta nggak? Ada. Nah, istri lu suruh bikin CV. Jadi kan dia vendor, iya kan? Ini istri A, iya kan? Istri B. Nah, dia bikin CV nih. CV-nya tuh tagih ke sini kok. Iya kan? Ini invoice. Nah, si PT-nya bayar ke sini. Itu boleh kayak gitu. Boleh. Yes, terus kemudian dari sini itu tariknya prive. Selama bisa dipertanggungjawabkan ya, tagihannya untuk apa? Oh, social media agency nih. Ya kan? Oh, ini untuk desain QC. Oh, ini untuk pengadaan alat-alat. Ya kan? Itu boleh. Nah, ini tarik prive. Nah, ini kan satu tim sama ini nih. Uang istri, uang suami, uang istri kan. Dari suami kerja masuk ke istri semua. Nah, ujung-ujungnya kan masuk juga ke istri. Iya. Nah, itu bisa. Tapi boleh nggak pakai istri? Pakainya A sama B langsung, si suami sama si B-nya itu A sama B-nya. Nah, itu jadinya hubungan istimewa. Oke, apa itu hubungan istimewa? Diatur. Iya, hubungan istimewa itu dalam tanda kutip kalau kantor pajak kan dia melihatnya prinsip kewajaran bisnis. Nah, kalau misalnya kita punya badan usaha kemudian ditagih sama badan usaha milik sendiri juga, nggak masuk akal. Nah, nggak masuk akal. Bisa pun itu kita juga harus butuh pembuktian lebih lanjut. Pakai TP-Doc, transfer pricing documentation. Nah, itu dalam tanda kutip juga rumit lah dalam tanda kutip ya. Kalau misalnya penarikannya nggak seberapa dan sebagainya. Oke, ngerti. Oke. Terus kalau misalnya sekarang kita ngomongin case-nya yang di atas 4,8 deh. Atau berapa lah. Kayak ada nggak sih, beda nggak sih orang yang omsetnya itu gede banget sama orang yang omsetnya itu misalnya di bawah 20M, 10M gitu misalnya. Ada kungfu yang berbeda nggak sih antara dua orang ini? Kalau omsetnya udah puluhan M lah ya. Katakanlah kita bicara di atas 30M something lah ya. Bahkan sampai hampir triliunan lah. Itu tax planningnya udah nggak main tarif 0,5% lagi. Nggak mungkin lah ya. Terus kemudian kita juga nggak bisa bilang, oh lebih baik kita bayarnya kena prive ya kan. Kita bikin CV kemudian tariknya prive non objek pajak. Di saat bisnisnya udah semakin lama semakin berskala global, itu tax planningnya udah dia nggak cari tarif kecil, sama dia nggak cari badan usaha yang cupu-cupu something like CV lah gitu ya. Tapi dia mainnya PT dan dia tax planningnya udah masuk ke konglomerasi bisnis. Nah, aku kasih contoh. Konglomerasi bisnis itu contohnya gini. Ini banyak klienku menerapkan seperti ini karena omsetnya mereka udah 100M up lah per tahunnya minimal. Nah, ini katakanlah ada si Bapak A ya kan? Ada si Bapak A dan B ya kan. Ini mungkin suami istri. Nah, dari situ mereka bikin tuh yang namanya holding company. PT Holding. Nah, dari situ PT Holding ini nanti dia akan punya banyak subholding. Nah, ini yang dilakukan para konglomerat. Ini PT sub 1, PT sub 2, ya kan? PT sub 3, PT sub 4, PT sub 5. Nah, ini per subholding ini dia punya industrinya masing-masing.
Katakanlah sub 1 ini bergerak di bidang apa? Oh, ini manufaktur. Ya kan? Oh, ini apa? Ini distribusi. Ini apa? Oh, ini main F&B gua. Ini main properti. Ya. Ini main apa? Ini ekspedisi, katakanlah. Nah, dari subholding ini dia bisa punya anak perusahaan lagi kok. A, B, C, ya kan? Ini AA, BB, CC. Nah, di sini pun juga DD, EE, ya kan? FF dan lain sebagainya. Nah, sistem kenapa kok dibikin struktur seperti ini? Satu, struktur seperti ini membuat kita bisa mengklasifikasikan bisnis kita secara teratur. Ya kan? Plus yang kedua, kita belum ngomong pajak nih ya. Itu bisnisnya secara teratur. Ini manufaktur dan ke bawahnya ini manufaktur semua lah, katakanlah gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau misalnya kita bicara struktur ini, sebenarnya ini adalah struktur yang memudahkan kita untuk menggait investor mau masuk. Contoh, bro, lu punya usaha apa? Oh banyak, ya kan? Gue punya uang dingin nih, masuk dong ke bisnis lu. Lu mau apa? Manufaktur kah? Distribusi kah? F&B dan sebagainya. Wah, gue tertarik manufaktur nih. Nah, manufaktur juga banyak bro. Gue punya makanan kaleng, gue punya snack ringan dan sebagainya. Wah, oke juga. Gue sikat semua lah. Iya kan? Lu punya subholding nggak? Punya. Gue punya 3T nih. Masuk. Bisa nggak? Bisa. Nah caranya gini. Ini kan holding punya kita kan. Nah tuh investor tinggal masuk ke sini. Otomatis dia menguasai ini kan. Betul? Nah terus contoh lagi nih. Misal nih investornya bilang, wah gue kelihatannya uang nggak banyak-banyak amat sih. 300 M doang. Bisa nggak masuk? Ya kalau 300 M ya lu nggak bisa ambil subholding gue bro. Nggak masuk lah ya kan. Lu mau nggak makanan ringan, snack ringan nih. Lagi booming-boomingnya nih, ya kan? Oh, boleh tuh. Nah, dia masuk ke sini kok. Tuh dia investornya ke sini. Strukturnya orang-orang konglomerat udah main kayak gitu kan. Apalagi waktu dia IPO, ya kan? Dia kan rencana IPO nih. Nah, yang di IPO kan katakanlah cuma ini doang kan. Ini yang sahamnya dijual ke publik. Nah, yang punya kan ini subholdingnya ini. Subholding yang punya siapa? Yang punya holding. Holding yang punya siapa? Nah, jadi beneficiary owner-nya udah susah kelacak. Iya. Iya kan. Nah ini struktur. Nah kemudian kalau misalnya kita bicara pajak, contoh. Nah terus kemudian kalau kita bicara pajak, ya perlu diketahui dividen dari PT ke PT, jadi PT ke PT nih ya, iya. Itu non objek pajak. Oh. Oke. Nah dari PT subholding tembak ke holding non juga. Non objek pajak. Iya. Orang kaya biasanya yang dia lakukan pada saat semua uang yang ada di bawah ini sudah terakumulasi naik ke atas. Mereka belanjanya itu pakai nama holding. Beli mobil pakai holding. Mau investasi reksadana, saham, obligasi, deposito pakai holding. Iya kan? Mau beli properti pakai holding. Nah, khusus properti uniknya lagi atau fun fact-nya lagi, contoh. Di saat A itu pass away dan B ini pass away, naik pesawat barengan ya, turun jatuh gitu ya. Nah, mereka punya anak. Yang diwariskan ke anaknya itu bukan propertinya. PT-nya, saham PT-nya. Sehingga propertinya secara kepemilikan dia nggak bergeser dan tidak perlu bayar BPHTB 5% dari NJOP properti. Properti satu aja kalau harga 1 M kita bayar BPHTB kecil aku. Tapi kalau kita punya properti dari Sabang sampai Merauke, terus kemudian ya kita tahu lah ya, orang-orang kaya kan banyak tuh. Kan sakit juga. Itu tax planningnya mereka. Jadi kita udah nggak bilang 0,5% kayak apa kayak, ya itu trial and error belajar tax planning mainnya di situ. Ini teman-teman banyak yang belum punya perusahaan tapi udah tahu masa depannya ke sini. Iya. Kan masa depannya jadi 9 naga nanti. Naga ke 10 lah. Iya, ini ke 10 sampai ke 100 kita persiapin walaupun sekarang masih mulai bekerja di pertama. Oke, Bro, menarik. Terus gini bro, kalau misalnya tadi ya, ini kita ngomongin buat manusia yang lebih normal lah. Oke. Ya, buat sejuta umat gitu. Tadi kita tarik misal 0%. Ya. Gitu kan. 0% ini boleh masukinnya di mana aja? Oke, 0% itu bisa masuk ke 12 instrumen yang dikehendaki oleh Kementerian Keuangan. Gitu. Salah satunya yang paling umum lah buat teman-teman, obligasi, ya, deposito, reksadana, saham, properti juga bisa. Tapi properti yang ada di kawasan bukan komersil, tapi industrial.
Oh. Ya. Oh, spesifik dia. Spesifik. Jadi rumah kan untuk usaha lagi. Oh, untuk usaha lagi. Ya, untuk usaha lagi, usahanya jalan, bayar pajak kan. Iya. Nah, jadi pinginnya kayak gitu. Tapi kalau consumption itu not at all. Iya. Nah, gue punya apa ya? Yang gue belum ngerti kayak gini. Misalnya ya contoh misalnya udah punya duit, let's say 1M lah misalnya gitu ya. Sekarang gue udah punya 1M di reksadana. Iya. Habis sekarang gue dapat dividen. Dividen gue ini 200 juta. Misalnya ya. Berarti kan gue harus investasiin 200 juta ini selama 3 tahun untuk mendapatkan fasilitas 0% pajak. Betul kan? Tapi kan sekarang gue udah punya 1M. Bisa aja kayak gini. Contoh. Dari 1M ini, gue kemarin udah tarik dulu nih 200 juta. Jadi salah 800 toh? Salah 800. Sekarang gue tarik dividen baru dari perusahaan, gue masukin ke reksadana. Jadi sekarang 1M. Jadi secara porto, kemarin 1M, sekarang 1M. Gimana caranya orang pajak tahu 200 juta yang kita tarik, itu tuh kita reinvestasi atau duit yang kemarin-kemarin? Nah, jadi gini, kalau misalnya kita bicara yang perlu direinvestasi itu kan dividen dari kepemilikan saham gitu. Betul. Ya. Nah, kalau reksadana itu kan hasilnya kan non objek pajak tuh reksadana. Betul. Nah, kalau misalnya kita terima dividen, itu kan selalu sistemnya itu pemberi penghasilan atau PT-nya yang bagi dividen ke kita, dia kan harus terbitkan bukti potong. Nah, bukti potong itu, contohlah kita punya saham perusahaan yang go public di Bursa Efek lah, katakanlah misal gitu. Oh, atau bahkan bukan bro, ini perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri. Oke. Nah, jadi sistemnya gini, kalau misalnya perusahaan sendiri, setiap kali kita mau perusahaannya itu mau bagi dividen ke kita, itu secara peraturan wajibnya terbitkan bukti potong. Iya kan? Walaupun 0%. Walaupun 0%. Jadi dividen berapa, pajaknya 0. Ya. Nah, bukti potong itu kan sebenarnya adalah data pendukung dari kantor pajak untuk membaca bahwa PT ini ada pembagian sekian rupiah dalam bentuk dividen. Nah, pada saat terbit bukti potong itu akan jadi salah satu variabel kantor pajak melakukan cross check terhadap pelaporan reinvestasi kita dan pelaporan SPT. Itu masalahnya. Nah, tapi kan ada orang bilang gini, loh kalau mau nakal kan PT-PT gue sendiri, ya nggak usah terbitin bukti potong kan, tinggal transfer aja gitu kan. Nah, kalau seperti itu dalam jangka waktu dekat, memang pasti susah untuk dilacak. Tapi sometimes kalau misalnya amit-amit ada trigger sengketa pajak yang lain, kemudian dilakukan pemeriksaan pajak all taxes, kantor pajak itu selalu lihat mutasi rekening. Dia akan selalu mempertanyakan, ini ada uang keluar 200 juta ini atas apa? Nah, kalau misalnya sampai kita nggak bisa membuktikan bahwasannya itu bukan dividen, kita nggak bisa membuktikan yang lain, itu pasti kita akan kena tembak juga sih. Nah, terus kalau misalnya tadi tuh, yang masalah kita reinvestasinya kemana? Ya kan ke saham, ke reksadana. Tadi kan balance sebelumnya 1M, sekarang habis gue tarik pajak, tetap 1M pula. Tapi justifikasi gue adalah, lah kan kemarin 200 juta gue tarik untuk gue pribadi, itu uang gue yang kemarin-kemarin. Jadi salah 400, sekarang gue masukin 200 lagi jadi 1M gitu. Gitu kayak gimana? Nah, reinvestasi itu kan harus 3 tahun. Berturut-turut. Betul kan ya? Nah, katakanlah kita masih di tahun pertama deh. Nah, tahun pertama kita masuk 1M. Nah, enggak, 1M ini udah duit yang kemarin. Udah duit kita sebelumnya, bukan dari dividen. Nah, kalau misalnya untuk 1M itu udah duit yang kemarin, itu kan sebenarnya kita udah lapor di SPT tahunan. Nah, udah lapor di SPT tahunan, terus kemudian pada saat kita nanti mau reinvestasi, orang kantor pajak itu bacanya gini, kalau dapat dividen 1M, kemarin juga punya 1M, harusnya secara porto punyanya total 2M kan. Harus kayak gitu. Tapi kan gue bisa bilang, lah 1M kemarin gue udah tarik. Gue udah beli mobil. Sekarang reksadana gue jadi 0. Sekarang gue narik baru. Nah, dia akan minta bukti pengeluarannya, rinciannya mana. Itu. Kalau jadi mobil, keluar nggak faktur pajak dari dealer? Atau at least mana mobilnya? Ya tapi kan susah bro. Kalau namanya tarik duit 1M, ya beliin apapun lah. Beli tas, beli handphone, bayar apa, beli sepatu gitu kan. Kita mana bisa rinciin semuanya gitu. Kalau rincian itu pasti mereka minta, kasarannya gitu. Nah, tapi kembali lagi. Untuk mereka minta, mereka kan harus curiga dulu kan. Nah, sorry to say buat teman-teman di JP juga ya. Fungsi pengawasan mereka juga kurang oke sebenarnya Mas Ian. Maksudnya gimana? Kenapa? Nah, mereka juga nggak bisa tahu nih sebenarnya apa yang kita lapor reinvestasi itu apakah mencerminkan kondisi sebenarnya atau enggak. Seperti yang Koko bilang tadi, kalau sebelumnya udah punya 1M, terus kemudian dalam tanda kutip jadi 1M lagi, reinvestasi kita lapor pokoknya 1M aja. Nah, mereka juga nggak tahu ini uangnya pernah diambil atau enggak, terus kemudian pernah dipakai dulu, kemudian ditambah lagi atau enggak. Itu mereka nggak tahu. Tapi kalau sampai ketahuan, mereka pasti minta rincian.
Tapi secara peraturan jadi nggak diatur gitu kan? Nggak diatur. Nggak diatur. Yang penting 3 tahun berturut-turut. Iya. Dan apakah boleh, sekarang gue tarik 200 juta, gue masukin reksadana, terus gue liat nih, wah Samin lagi bagus. Ya, denger sama bisikan siapa gitu kan. Nah gue tarik 200 juta, gue masukin ke saham. Boleh nggak? Nah kalau seperti itu juga tidak diatur. Ya, tidak diatur. Katakanlah di tahun pertama reinvestasi kita itu saham. Terus kemudian di tahun kedua kita masuk reksadana. Kena godaan setan lagi dari reksadana kita pindah saham lagi. Itu nggak diatur. Selama pada saat reinvestasi nominalnya klop. Sesuai dengan pembagian dividen yang kita terima. Nah, tapi kebanyakan kalau klien-klien saya selalu sarankannya ya sedari awal di situ terus. Supaya bro, kita harus jual bro. Namanya saham Indo, emang lu pikir bisa taruh di sana 3 tahun? Nyungsep. Kalau ngikutin YouTube-nya Koko, nggak oke lah 3 tahun. Apalagi kalau misalnya deep fried stocks bro, saham gorengan gitu. Yang deep fried harus cabut itu. Iya. Susah, cuman nggak diatur lah. Nggak diatur. Nggak secara jelas rinci nggak diatur. Oke, sekarang gue pengen nanya buat karyawan bro. Misal kan gue punya dengan orang lain lah ya, dengan orang lain. Bukan gue pokoknya, bukan gue. Semua bukan gue. Sebenarnya masukan dari WhatsApp. Baru diwat sama orang. Ini timnya di belakang. Misalnya orang gaji tinggi. Misal orang gajinya 50 juta, 100 juta gitu kan. Mereka kerja di perusahaan lah gitu. Mereka bilang, lu daripada gue digaji, lu jangan gaji gue deh. Lu bayar gue sebagai konsultan aja. Angkanya sama. 50 juta juga gitu. Tapi transfer ke PT ya. Jadi gue bisa pakai fasilitas 0,5%, ya kan? Gue bisa beli aset-aset pakai PT. Boleh nggak kayak gitu? Jawabannya boleh. Boleh. Jadi karyawan sebenarnya boleh bikin PT. Boleh. Selama kan dalam tanda kutip ya tadi, kalau misalnya sistemnya konsultan, katakanlah dia punya PT, berarti kan dia something like vendor nih. Dia kan menagihkan sejumlah invoice tertentu kan kepada perusahaan yang tempatnya dia kerja itu kan. Nah, perusahaannya kan bayar tuh. Pastinya ada potongan pajaknya lah yang dilakukan. Benar, kan. Tapi kan kecil. Potongan 0,5% atau 2%. gitu Yes, kan? Betul. Nah, itu boleh. Tetapi ada konsekuensi lainnya kan secara legalitasnya. Kita nggak bicara pajak nih. Konsekuensi lainnya secara legalitas berarti kan namanya si orang ini nggak boleh tercantum di akta perusahaan. Itu kalau dia direktur lah gitu kan atau komisaris. Terus kemudian berarti kan keputusan-keputusan penting yang sekiranya itu harusnya dia signing jadinya dia nggak bisa signing kan. Gitu. Itu boleh juga. Kalau misalnya sekiranya kita nothing tulus with that, ya jalan aja. Ya. Sebenarnya kan bisa dibilang juga ini mirip kayak ini kan, misalnya kayak dokter di hospital atau enggak kayak lawyer. Bisa aja daripada mereka, kan banyak mereka setahu gue tuh mereka sebagai freelancer gitu lah hitungannya kan. Mendingan bikin PT aja kalau kayak gitu. Betul. Lebih baik kayak gitu. Itu loophole-nya yang bisa kita lakukan. Loophole yang kita bisa lakukan. Tetapi banyak orang nggak tahu dan mereka nggak mau coba treatment itu. Dan mungkin dari hospitalnya belum tentu oke dengan itu juga kali. Ngebayar dari policy-policy-nya mereka yang kita nggak tahu juga. Plus kembali lagi mungkin si profesionalnya ini juga dia belum aware dan dia merasa mungkin kalau saya bikin PT juga nanti repot. Kan saya awam pajak, saya nggak tahu cara lapornya dan sebagainya. Punya PT itu kan responsibility tambahan kan untuk maintain tuh NPWP. Iya, makanya ada batas minimumnya lah kalau misalnya gajinya udah tinggi, baru punya saving yang lumayan supaya itu bisa dijadiin biaya ekstranya kayak gitu kan. Betul. Oke. Menarik itu. Belum pernah tahu gue itu ternyata boleh. Terus gimana dulu? Ini kan sekarang kripto kita tahu lagi hype lah, ya kan. Gue pengen nanya mengenai investasi kripto. Ya kan kita punya beberapa opsi. Kita bisa beli di exchange lokal atau kita beli di exchange asing gitu kan. Tentu secara peraturan yang gue tahu itu adalah kalau misalnya kita pakai exchange lokal, pajaknya itu udah final. Kita beli, kita kena PPN, kita jual, kita kena PPH, udah final semua. Kalau misalnya kita pakai exchange lokal. Kalau misalnya kita pakai exchange asing, kita harus lapor dan keuntungannya itu kena capital gains tax. Gitu kan. Jadi dua ini tuh udah jelas. Nah, tapi banyak yang beranak dari sistem kayak gini. Yang beranak itu contoh kayak gini. Bisa aja dia beli pakai exchange lokal. Habis itu dia transfer ke exchange asing, habis itu dijual. Atau dia beli pakai exchange asing, habis itu dia transfer, dia jual pakai exchange lokal. Sehingga dia bilang, nih kan pendapatan gue udah ada nih dari sini. Atau enggak case ketiga. Case ketiga adalah dia beli pakai exchange lokal, dia tembak ke exchange asing, tinggal ditransfer kan. Kalau crypto kan Bitcoin atau Ethereum bisa ditransfer gitu ke exchange asing. Dia tradingin di situ. Di Binance lah, di Bybit lah. Bertumbuh lah ya. Bertumbuh ya kan. Exchange tumbuh. Habis itu dia balikin ke exchange lokal, bisa dia jual. Jadi beli dan jualnya exchange lokal. Gitu kan. Gimana bro? Case masing-masing bro. Nah kita coba bedah dulu nih. Siap.
Jadi kalau misalnya kita trading lah ya, ini exchange kita bicara exchange-nya lokal punya, exchange lokal. Terus kemudian ini ada exchange asing gitu ya. Kita nggak sebut merek lah ya. Nah, kita beli dulu nih di sini. Kita beli di sini lah, beli. Kita beli di sini ya. Nah, terus kemudian dari situ kita tembak ke sini, transfer nih. Transfer. Nah, terus kemudian kita jual di sini. Oke. Maka di sini kan terjadi jual. Kenanya 5-35%. Clear. Gitu. Pokoknya lihatnya exchange asingnya tempat jualnya. Kena di sini. Nah, terus kita skema baru nih. Skema baru. Lanjut lagi. Nah, kita lihat. Nih, kembali lagi. Ini exchange lokal. Ya kan. Exchange asing. Nah, belinya di sini. Oke. Terus kemudian transfer nih ke sini. Transfer. Jual. Oke. Nah, di sini tarif pajaknya kenanya 0,1% untuk jual. Oke. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau ini ada cut off, di masa transfer ini ada cut off, ini 31 Desember. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus lapor nilai yang ada di exchange asingnya. Modalnya berapa? Harus terlapor atau tercantum di SPT kita. Contoh kita punya 1.000. Iya kan? Nah, 1.000 Bitcoin. Wih, kayak raya. Oh, bukan. 1.000 rupiah. Okay. Kita punya 1.000 rupiah. Terus kemudian waktu transfer, ini 1.000 rupiah juga. Dijual, kenanya 0,1%. Tapi kalau kita punya 1.000, kemudian sempat beranak dulu jadi 2.000. Kemudian 2.000 ini ditransfer ke sini, jadi 2.000 ya. Nah, 2.000-nya kena 0,1%, tapi selisihnya ini 1.000. Itu kita kena 5-35%. Oh. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya naiknya itu di exchange asing, yes. Walaupun kita jualnya itu di exchange lokal, betul. Tetap waktu kenaikannya itu kena capital gains tax. Karena yang kita laporkan di SPT itu 1.000 per 31 Desember kan. Ada capital gain yang terjadi di exchange luar negeri. Oke, ini dua hal ini ya. Dua hal nih. Nomor satu, bisa aja ini kan kita kan ngomongin in terms of nominal currency, IDR, atau Bitcoin. Misal Bitcoin, 1 M lah, misalnya gitu ya. Kan gue beli di exchange asing, 1 Bitcoin, harganya 1 M, gitu misalnya kan. Habis itu gue transfer ke exchange lokal. Waktu gue transfer ke exchange lokal, masih 1 Bitcoin juga. Tapi sekarang harganya jadi 1,5 M, misalnya. Apakah gue akan kena 500 juta itu? Ini sama-sama 1 Bitcoin loh. Kena. Karena dilihatnya dari nominal. Something like kita investasi emas. Emas kita beli 20 tahun yang lalu itu 1 gram. Kita jual 20 tahun sekarang, itu kan cuma 1 gram juga. Tapi secara nominal kan naik. Nah, otoritas pajak kita itu melihatnya nominal kok. Benar, nominal. Bukan melihat fisiknya. Kalau melihat fisik itu something like Singapura. Singapura kan nggak mengakui adanya capital gain tax kan. Jadi pokoknya kita punya 1, kita jual 1 ya udah, bye. Kan gitu. Nah, jadi kita lihat dari nominal. Yes. Oke, terus gini nih misalnya. Misal tadi kan oke, berarti kalau itu kita waktu di exchange asing 1 M. Besok kita transfer ke exchange lokal. Saat itu waktu kita transfer masih 1 M. Tapi waktu di exchange lokal kita tahanin 2 tahun, 3 tahun. Dia naik nih. Jadi 2 M gitu kan. Terus kenanya yang mana? Kenanya ini. Exchange lokal. Oh gitu. Jadi iya, cuman ribet juga ya untuk nge-track kenaikan dari mana tuh sebenarnya ribet juga ya. Betul. Cukup ribet. Tapi selama kita punya spreadsheet-nya sendiri, oke. Harus membuktikan gitu. Betul. That's why klien-klienku yang punya investasi something like that, kita bikin spreadsheet khusus. Kapan transfernya dan sebagainya, ada tanggal transfernya dan sebagainya juga. Oke, terus kita ngomongin case ketiga. Yang beli exchange lokal. Abis itu kita kungfuin dulu kemana-mana ya kan, terbang dulu ya kan, beli apalah, Doge lah, PP lah, Ethereum lah, Bitcoin lah gitu. Nah, dari 1 M bergulung jadi 10 M. Ya, gulung terus. Gulung terus. Besok kita balikin lagi ke exchange lokal. Nah, berarti belinya di sini kan? Iya. Belinya lokal. Belinya lokal ya. Belinya lokal, jualnya lokal. Belinya lokal sini. Kemudian transfer ya? Transfer ke exchange asing. Transfer. Iya. Kita putar-putar ini di putar-putar dulu nih. Iya, putar-putar. Ya kan? Nah, trading lah di sini. Trading dulu.
Oke kan? Nah, awalnya 1.000. Benar. Oke. Nah, transfer 1.000. Benar. Ya kan? Trading dia dari 1.000 jadi 5.000. Benar. Ya kan? Terus transfer lagi nih ke sini. Bener ya? 5.000. Oke. Benar. Jual. Nah, 5.000-nya kena 0,1%. Tapi selisih ini sama kayak tadi. 4.000-nya kena 5-35% progresif. Ini makanya gue selalu menganut ke exchange lokal. Nggak pusing. Soalnya banyak yang ngerasa gini bro. Ya. Lihat aja pajak gue final kok yang dari exchange asing. Itu gue bilang ya. Itu gara-gara lu belum pernah dikirimin surat aja. Lu kalau misalnya dikirimin surat, lu baru ngerti. Iya benar. Karena sistemnya kan pembuktian. Katakanlah lah contoh, ini sebut merek boleh nggak sih exchange lokal? Ya, Indodax ya kan, toko kripto lah, something like that. Mereka pada saat kita mau SPT-an akhir tahun kan kita bisa minta statementnya dari mereka kan. Oke. Nah, jadi walaupun kita tradingin, kalau misalnya di lokal kelihatan. Kalau misalnya di exchange asing nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan, betul. Oke, ngerti. Oke, sekarang kita ngomongin untuk saham US. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin saham US, saham US itu kan udah kita kenal sebagai ngikutin pajak progresif lah ya, capital gains tax, cuannya gitu kan. Jadi, nah, cuman ini sedikit kompleks. Oke, gue mau ngomongin beberapa case dulu deh. Kalau misalnya sahamnya rugi, nggak bisa diapa-apain kan? Nggak bisa tax savings lah, kita nggak bisa tarik gitu kan. Tapi secara realita, kalau misalnya kita invest di saham US, itu banyak dari kita tuh yang beli dari lebih dari satu saham. Ya, misalnya kita beli Apple, kita beli Google. Apple, misalnya dari 100 juta kita invest, jadi 100 juta. Apple, itu misalnya cuan 10 juta. Gitu kan. Google, itu misalnya rugi 10 juta. Nah, pertanyaan gue, kalau misalnya kita jual dua-duanya, apakah bisa saling cross? Jadi, berarti kan kalau kayak gitu kan, dari Apple, dari 100 juta, jadi 110. Google, dari 100 juta, sisa 90. Berarti kan porto kita nih sama-sama 200. Berarti kalau misalnya itu, logika gue adalah, nggak ada capital gains tax. Logika gue kan. Apakah benar kayak gitu? Atau kita harus bayar capital gains tax dari 10 juta cuan si Apple? Jawab pertanyaan dulu. Dua pertanyaan diriku. Dilakukan jual belinya di tahun yang sama? Emangnya ada kaitannya? Ada kaitannya. Oke, kita ngomongin tahun yang sama dulu. Tahun sama, oke. Yang kedua, di negara yang sama. Dalam artian bursa efeknya kan sama, US ya kan? Iya. Jawabannya adalah yes. Nggak ada capital gain. Oh, boleh di cross gitu kalau misalnya selama di tahun yang sama dan di tempat yang sama atau negara yang sama. Itu boleh. Oh, jadi kalau misalnya ini saham Eropa sama saham US, misalnya satunya minus 10 juta aja plus 10 juta, nggak boleh? Nggak boleh. Oh, gitu. Saham US-nya 10 jutanya kita akuin sebagai capital gain, iya kan? Kita masuk, terus kemudian si Eropanya nggak boleh diakui. Oh gitu. Yes. Oh, ada negaranya juga. Nah, jadi dua topik yang harus kita selalu pertanyakan. Apakah dijual di tahun yang sama terjadinya di negara yang sama. Gitu. Jadi kalau misalnya kita jual di, ini kan belinya terserah kan? Belinya terserah, tapi kalau misalnya kita jual di tahun bersama, itu boleh di cross. Yes, betul. Berarti, karena sistem kan ada peraturan ya, peraturan pemerintah nomor 17. Nah, itu dia sistemnya mengatur tentang pengkreditan pajak masukan. Nah, di situ juga tertera bahwa penghasilan yang diakui dari luar negeri untuk digabung dengan penghasilan dalam negeri itu sejumlah penghasilan neto. Nah, penghasilan neto itu kan berarti penghasilan kotor dikurangi sama seluruh komponen rugi kayak ya kan, atau mungkin beban dan lain sebagainya, termasuk admin fee dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian yang ditambahkan lagi di peraturan itu dituliskan bahwa kerugianlah yang nggak boleh. Jadi contoh. Tadi Koko bilang Apple untung 10, Google rugi 10 nih. Kalau kita crosskan berarti kan jadinya 0. Nah, tapi contohnya lagi nih. Apple untung 10, kemudian Google-nya rugi 20. Dijual di tahun yang sama dan bursa efeknya sama kan? Nah, berarti kan rugi net 10. Nah, itu nggak boleh. Iya. Nah, jadi kalau misalnya sudah di cross, nyatanya rugi, nggak boleh. Tapi kalau di cross nyatanya masih untung, ditambahkan. Kalau di cross hasilnya nihil, ya sudah, nggak usah. Berarti menariknya kayak gini. Terus tadi kan lu sempat bilang tahunnya sama nggak? Berarti kalau misalnya tahunnya berbeda, misalnya Apple plus 10, Google minus 10 gitu kan. Berarti bisa aja gue jual Apple tahun ini, lalu gue jual Google tahun depan, gue tetap harus bayar dari 10. Yes, betul.
Kalau itu secara logika ya, kalau gitu ya. Contoh. Misalnya gue pengen jual Google tahun depan, gitu. Apple gue pengen jual sekarang gitu, kan, misalnya kan. Kalau itu mendingan kita jual semuanya dulu, Apple sama Google kita jual dulu, jadi kita cross, besok kita beli lagi. Yes, betul. Begitu kungfunya guys. Karena kan kalau di Indonesia kan kita periode pelaporannya 1 Januari sampai 31 Desember. That's why kita harus selalu tanya apakah dijual di tahun yang sama. Kalau udah beda tahun buku, maka kita pengakuannya beda, masuk SPT tahun depannya lagi. Bahkan kita bisa tarik kayak gini bro, kalau gitu. Kita ngomongin 5 saham deh. Sama gitu, 100 juta. Bisa ini plus 10, minus 10. Gitu kan. Bisa aja kalau kayak gitu, misalnya kita tahun ini kita pengen tarik 200 juta gitu. Atau nggak 100 juta lah. Kalau itu kita jangan tarik dari Apple yang 110. Betul. Kita kalau itu tariknya ini setengah, jadi nge-cross. Sehingga net off. Gitu. Betul. Betul. Itu yang bisa kita manfaatkan memang. Tapi kan banyak orang nggak tahu, ya kan. Dan sometimes kan dalam melakukan trading something like that kan, pajak itu adalah komponen kesekian untuk jadi pertimbangan kan. Gitu. Terus boleh ini nggak bro? Misalnya gue bikin akun apalah, Reku, Peluang, GoTrade gitu misalnya. Gue sekarang kan udah kena capital gains tax atas Leon gitu misalnya. Misalnya gue sekarang income-nya udah berapa M, dia 35% gitu kenakan. Nah kalau gitu untuk investasi, gue minta istri aja. Istri yang buka. Misalnya dia housewife gitu misalnya. Kan enak dari nol lagi gitu. Betul. Nah, tapi untuk detailnya gini. Kalau kita mau pakai istri, itu harus clear. Istrinya punya NPWP, tapi juga punya perjanjian pisah harta. Ya, kalau punya perjanjian pisah harta dan dia punya NPWP sendiri, maka pelaporan SPT-nya benar-benar terpisah dengan kita tanpa perlu dijadikan satu kan. Nah, tapi lebih oke lagi kalau misal Koko merasa nih, oh saya kena capital gain tax nih, ya kan. Gimana kalau misalnya saya itu investasinya dalam bentuk perseroan terbatas? Oke. Nah, itu juga boleh tuh. Mana yang lebih cuan? Invest pribadi atau pakai PT? Nah, kalau kita mainnya gamenya itu udah puluhan miliar, ya kan, paling oke PT. Karena dia flat 22%. Oke. Ya kan, flat dia. Mau berapapun 22% udah. Tapi kan tarik ke pribadi lagi kena 10% lagi. Iya, nah itu kita reinvestasi lagi kan. Toh ujungnya kan dari saham tarik liquidkan jadi uang, ditransfer uangnya jadiin saham lagi. Oke, ngerti. Jadi kalau misalnya saham US, kalau misalnya pakai PT 22%. 22%. Berarti tergantung dari tax bracket lu. Kalau misalnya tax bracket lu ada yang tinggi, lu ke PT dapat 22%. Betul. Tapi kalau tax bracketnya kita masih 15%, kita main pemula-pemula lah ya. Iya, tetap jalankan aja orang pribadi. Ngerti. Oke bro, gue udah paham. Ada final advice dari lu nggak kira-kira buat tax saving, terutama dari segi investor lah? Oke. Kalau dari diriku sendiri sih sebenarnya buat para investor untuk tax planning ya, itu sebenarnya kita bisa manfaatkan peraturan ya. Kita harus banyak-banyak baca lah ya. Terus kemudian kalau misalnya bisa tentukan dan planningkan kapan kita harus punya badan usaha khusus investment. Nah, something like tadi yang kita bicarakan ya kan. Dan kalau misalnya bisa juga investasi itu paling oke kalau kita sudah miliarder banget ya di PT. Karena pada saat kita nanti PSUW, semuanya kan rekening atas nama PT tuh. Nah, yang kita PSUW yang kita wariskan itu kan cuma saham atas PT investmentnya kita. Bedanya apa sama atas nama pribadi pas PSUW diwariskan? Oke. Nah, sometimes kan gini, pada saat kita orang pribadi, ya kita punya banyak akun lah ya. Nah, terus kemudian tiba-tiba nih, kita nggak minta nih, sakit jantung, meninggal langsung. Nah, ahli waris ini kan harus ngurus ke setiap bank-bank yang ada kan. Ya kan, untuk RDN-RDN-nya kita plus ke platform-platform yang kita punya kan. Nah, itu kan repot juga. Dan kalau misalnya ketahuan kita PSUW, sometimes itu kalau misalnya si ahli warisnya nggak bisa membuktikan bahwa itu dia ahli waris yang sah, itu rekening bisa di-freeze dulu sama bank kan. Iya kan. Dan ada kejadian tuh klien saya dia 3 tahun berturut-turut dia nggak bisa buktikan karena namanya dia di akta dan namanya dia di kartu keluarga itu beda gitu ya. Dia nggak bisa cairin tuh deposito punya papinya. Dan ternyata itu udah di-freeze sama bank. Waktu di-freeze itu bunga juga nggak jalan kok. Justru kepotong biaya admin dan sebagainya yang membuat nominalnya justru tambah turun.
Nah, itu pun juga bisa terjadi ke RDN-nya kita kalau misalnya kita investasi katakanlah saham, reksadana, deposito dan sebagainya lah. Gitu kan. Nah, jadi paling oke kalau misalnya kita udah mainnya game-nya itu udah main ratusan miliar triliunan, itu paling oke kita punya company sendiri untuk jadi tempatnya kita investment. Akun banknya, RDN-nya, semua akun di platform-platform atas nama PT itu, one day kita PSOW itu cukup warisinnya cuman saham PT investasi kita. Gitu. Teman-teman yang gajinya 5 juta, 6 juta, one day bakal nyampe ke ratusan M. Ya kan? Sip. Oke bro, thank you so much for your time. Thank you. Appreciate it. Thank you.